Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Doa saya kiranya sahabat setia dimanapun berada dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Kita berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-40 di dalam serial Perenungan Kitab Matius dengan tema Tantangan Mengikuti Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Sobat setia terkasih, saat Yesus melakukan pelayanannya di dunia, dia sering diikuti oleh banyak orang karena yang pertama, tertarik oleh ajarannya. Bisa kita cek di dalam Matius 7 ayat 28 sampai pasal 8 ayat 1. Hal yang kedua, karena begitu banyak orang tertarik oleh mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Bisa saudara baca di dalam Matius 8 ayat 16 sampai 18. Beberapa dari mereka yang mengikuti dia ingin menjadi muridnya, bersedia diajar oleh Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius 5 ayat 1 sampai 2. Ingin mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Tuan mereka, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Matius 8 ayat 19. Yesus kemudian memerintahkan kepada para rasulnya untuk menjadikan semua bangsa sebagai muridnya, seperti yang ditemukan di dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jelas Yesus ingin agar orang menjadi muridnya. Tetapi Yesus tidak pernah menyesatkan banyak orang. Tidak mudah menjadi muridnya. Mengikuti dia akan banyak tantangan. Dalam teks pelajaran perenungan kita pada hari ini, Matius 8 ayat 18 sampai 22, kita menemukan tanggapan Yesus kepada dua pribadi tentang masalah pemuridan. Yang pertama adalah ahli Taurat yang terburu-buru yang menyatakan ingin menjadi muridnya dan ingin mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan orang yang kedua adalah murid yang enggan, yang perlu diingatkan tentang apa yang dimaksudkan dengan menjadi muridnya. Bagian ini harus mengingatkan kita tentang tantangan mengikuti Yesus. Dianggap serius oleh semua orang yang akan menjadi muridnya. Misalnya di dalam kasus
ahli Taurat yang tergesa-gesa. Mari kita pelajari. Pertama, seseorang harus menghitung biaya. Penawaran seorang ahli Taurat, dia menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, seperti yang kita baca di dalam Matius 8 ayat 19. Tawaran ini bukankah terpuji? Tetapi apakah ahli Taurat ini tahu apa artinya menjadi murid Yesus? Balasan dari sang guru. Yesus memberitahu ahli Taurat bahwa dia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Matius 8 ayat 20 dikatakan bahwa dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, sebagai seorang pengkhotbah keliling, Yesus tidak memiliki tempat tinggal yang permanen. Banyak malam mungkin dihabiskan tanpa atap di atas kepalanya. Yesus bisa tidur di mana saja. Bisa tidur di Taman Getsemani, atau di sinagoge, atau dimanapun, karena dia berjalan keliling mengajar banyak orang. Mengikuti Yesus pada saat itu berarti meninggalkan semuanya, seperti yang dilakukan oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Bisa kita baca di dalam Matius 4 ayat 18-22. Seperti yang dilakukan oleh orang muda yang kaya, Matius 19 ayat 21, ketika dia datang kepada Yesus dan berkata bahwa dia ingin mengikut Yesus. Dia sudah mentaati semua hukum Taurat. Kemudian Yesus katakan, hanya tinggal satu saja yang perlu dia lakukan. Jualah seluruh harta miliknya dan kemudian bagikan kepada orang miskin, lalu mengikut Yesus. Dan ternyata anak muda ini keberatan. Akhirnya dia pergi dengan sedih. Yang berikutnya, seseorang perlu menghitung biaya sebelum menjadi seorang murid Yesus. Seperti yang Yesus katakan kepada orang banyak yang mengikutinya di dalam Lukas 14 ayat 25-33, seseorang tidak harus menjadi tunawisma untuk mengikuti Yesus pada hari ini. Tetapi kita tetap harus mengasihi dia lebih daripada keluarga dan lebih daripada nyawa dan hidup kita sendiri. Kita harus tinggalkan semuanya dengan menjadikan dia sebagai Tuhan dan penguasa atas hidup kita. Dengan semangat kita memenangkan jiwa, apakah kita lalai memberitahu orang tentang biaya ataupun harga menjadi seorang murid Yesus? Harga untuk menaati semua yang Yesus perintahkan? Sejumlah biaya yang mungkin membutuhkan perubahan radikal di dalam hidup kita atau di dalam hidup seseorang. Jadi bukan hanya menyangkut uang atau menyangkut materi yang kita keluarkan untuk mengikut dia, tetapi menyangkut seantero hidup kita. Misalnya, berhenti dari pekerjaan yang mengganggu kehidupan kudus kita. Misalnya, meninggalkan teman yang berusaha menyesatkan orang lain. Misalnya, mengubah gaya hidup yang melanggar hukum pernikahan. Misalnya, pertobatan seseorang itu begitu mendasar bagi pesan Injil. Ayatnya ada banyak sekali, dapat kita baca sendiri baik di dalam Lukas maupun di dalam Kisah Para Rasul. Ketika seseorang ingin mengikuti Yesus, itu adalah hal yang luar biasa. Tapi kita harus mengingatkan orang bahwa ada harga atau biaya yang harus dikeluarkan, yang perlu mereka pertimbangkan sebelum mereka mengeluarkan kata-kata untuk berkomitmen. Bagi mereka yang sudah menjadi murid, kita tidak boleh melupakan tantangan mengikuti Yesus. Dalam kasus murid yang enggan, kita mengingatkan bahwa kita harus membayar harga, yakni permintaan murid. Dia ingin melepaskan diri dari mengikuti Yesus dengan alasan ingin kembali ke rumah dan menguburkan ayahnya. Matius 8 ayat 21. Kedengarannya seperti anak yang baik, bukan? Kedengarannya seperti anak yang berbakti, bukan? Apa salahnya dengan permintaannya ini? Tanggapan dari sang guru. Yesus menyuruhnya untuk mengikuti dia dan membiarkan orang mati menguburkan orang mati, yaitu biarlah orang yang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara jasmani. Orang lain dapat menangani tugas keluarga seperti ini,
tanggung jawabnya adalah untuk menjawab panggilan yang lebih tinggi, yakni masuk di dalam kerajaan Allah dan kemudian mengikuti kehendak Bapa di surga. Yesus sering menjelaskan bahwa mengikuti Dia berarti menempatkan Dia melebihi keluarga. Seperti yang kita lihat sebelumnya, apakah maksud Yesus ketika berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat yang ke-26. Sewaktu Dia mengajar para muridnya untuk mempersiapkan mereka, Yesus juga berkata di dalam Matius 10 ayat 34-37, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Inilah perkataan Tuhan Yesus, bahwa Yesus harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid. Sewaktu Dia menetapkan pola pada suatu kesempatan ketika keluarganya mencarinya, Yesus menjawab di dalam Matius 12 ayat 46 sampai ayat 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seseorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Inilah yang dimaksudkan dengan mengikut Yesus, bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Bapa itu adalah saudara-saudara kita. Kita perlu membayar harga seorang murid. Sebagai murid, kita diajari ada harga yang harus dibayar agar tetap setia. Seperti yang Paulus ajarkan kepada murid-murid baru pada perjalanan pertamanya, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-muridnya itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, inilah senada dan seirama, yakni Rasul yang besar, Rasul Paulus, mengerti apa yang Yesus ajarkan dan itu juga yang Dia ajarkan kepada murid-muridnya sendiri. Seperti yang ditulis Paulus kepada Timotius di akhir hidupnya, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya." Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Inilah firman Tuhan yang Dia tuliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Terlalu sering para murid zaman sekarang ingin lebih dulu menguburkan orang mati. Seperti yang pertama, menempatkan tanggung jawab keluarga lebih penting daripada Yesus. Misalnya pelayanan yang hilang untuk menjamu keluarga yang berkunjung atau teman yang membutuhkan bala bantuan dan pertolongan. Bukankah Yesus memberitahu Marta beberapa hal yang diutamakan atas keinginan untuk menjadi tuan rumah yang ramah? Lukas 10 ayat 38 sampai 42.
Menerima pekerjaan saat mereka mengetahuinya akan menghambat pelayanan mereka kepada Tuhan. Misalnya pekerjaan yang sangat menuntut seseorang hanya memiliki sedikit waktu atau tenaga yang tersisa. Anda mungkin menganggapnya perlu untuk menghidupi keluarga, tetapi tidakkah Yesus berjanji bahwa Tuhan akan menyediakan jika Anda mencari kerajaannya terlebih dahulu? Matius 6 ayat 31 sampai 33. Dalam semangat kita untuk menafkahi keluarga kita, apakah kita lupa bahwa kita adalah murid Kristus? Ada banyak hal baik dan mulia yang bisa dilakukan berhubungan dengan kerabat, keluarga, dan pekerjaan kita. Tetapi sebagai murid Kristus, kita memiliki panggilan yang lebih tinggi dan yang lebih mulia. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Sebagai bangsa yang dipilih, sebagai imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memproklamasikan puji-pujian Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Jika kita tidak bisa menguburkan orang mati tanpa mengabaikan pelayanan kita kepada Yesus, maka kita harus membiarkan orang mati menguburkan orang mati. Kesimpulannya, di banyak tempat gereja Tuhan menderita karena kelalaian, kehadiran yang tidak stabil, pelayanan yang diberikannya sangat minimal, pemuridan dilakukan hanya jika nyaman. Mungkin ada banyak alasan untuk ini, namun ada 2 alasan terdaftar. Yang pertama adalah mengajarkan Injil tanpa menyebutkan biaya pemuridan. Kemudian, murid yang lupa akan harga yang harus dibayar ketika mengikuti Yesus. Di zaman yang mudah percaya, jangan melupakan tantangan mengikuti Yesus. Biarkan ahli Taurat yang tergesa-gesa mengingatkan kita untuk menghitung biaya atau harga menjadi seorang murid. Biarkan murid yang enggan mengingatkan kita tentang perlunya membayar harga untuk menjadi pengikut Yesus. Ini adalah salah satu paradoks di dalam agama Kristen. Keselamatan yang Yesus tawarkan adalah hadiah gratis, tetapi harganya sangat mahal. Yesus benar-benar membayar itu semua. Jadi seseorang tidak bisa mendapatkan keselamatan mereka, tetapi sebagai juru selamat dan Tuhan kita, Dia mengharuskan kita memiliki mentalitas hamba. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lukas 17 ayat 10. Sudahkah kita menanggung harga seorang murid? Apakah kita bersedia membayar harganya? Keduanya diperlukan di dalam rangka mengikuti Yesus yang penuh dengan tantangan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita boleh menjadi murid yang setia sampai mati. Sehingga ketika Tuhan menyambut kita di gerbang surga, Dia akan merenggangkan tangannya siap memeluk kita dengan berkata, wahai hambaku yang baik dan setia, masuklah di dalam sukacita Tuhanmu. Bukankah ini adalah sambutan yang sangat kita nanti-nantikan? Oleh karena itu, selamat menjadi murid yang setia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.